Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ilham Muklisin, tutor kalian di mata kuliah Teknologi Benih ini. Sebelumnya, saya berdoa agar kita semua diberi keselamatan, kebahagiaan ya, terkhususnya di kondisi yang sekarang ini, kondisi COVID-19, dan juga di mana umat muslim ya sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan ya. Semoga ini semua dapat berjalan dengan baik dan kita terhindar dari segala mara bahaya. Oke, kita akan melanjutkan mata kuliah kita ya. Kalau kemarin kita itu membahas bagaimana sih mekanisme penyebaran penyakit pada benih. Kita sudah belajar tentang seedborne disease, kita juga sudah belajar tentang transmisi benih ya. Lalu faktor-faktor lingkungan, faktor-faktor iklim yang bisa nantinya mempengaruhi keberadaan penyakit pada benih ya. Terus bagaimana sih mencegah penyakit benih itu sejak pratanam, sejak pembudidayaan gitu. Tapi kita kemarin belum membahas tentang bagaimana sih pencegahan penyakit benih itu ketika pasca panen. Ya, kita masuk ya. Oke, pada saat pasca panen, biasanya ya kita akan membahas tentang yang namanya seed treatment. Oke, ada yang pernah dengar seed treatment? Oke, treatment artinya perlakuan ya, seed artinya benih. Jadi perlakuan benih, kira-kira seperti itu. Nah, kadang juga disebut dengan seed application ya. Artinya merupakan pemberian atau penambahan produk-produk tertentu seperti fungisida, nematisida, herbisida, safener. Apa tuh herbisida, safener? Jadi kan herbisida itu kan bisa memberantas herb ya, artinya gulma ya, tumbuh-tumbuhan. Nah, sedangkan si benih itu sendiri kan tumbuh-tumbuhan ya. Jadi herbisida misalkan diterapkan di benih itu bisa menyerang, tidak hanya menyerang si gulmanya nanti di lahan, tapi juga bisa berdampak buruk ke si benihnya. Jadi agak dilunakan. Jadi ada safener herbicide di situ ya, herbisida safener. Lalu bisa juga dimasukkan pewarna di situ ya. Lalu bisa juga dimasukkan hormon ya, plant growth regulator di situ. Juga nutrisi ya, kita bisa masukkan unsur hara mikro, makro ke dalam seed application tersebut gitu. Bahkan bisa memasukkan juga agen hayati. Jadi kita menambahkan produk-produk seperti yang kita sebutkan tadi yang dirasa produk tersebut bermanfaat atau diperlukan dalam memelihara atau meningkatkan potensi hasil sebuah komoditi pertanian. Fungsinya untuk apa sih sebenarnya seed treatment itu? Pada dasarnya fungsinya itu adalah untuk pengontrolan atau menolak organisme pengganggu ya. Bisa berbentuk serangga atau hama lainnya yang merusak benih atau tanaman muda atau seedling ya. Nah, jadi yang unik dari seed treatment ini adalah yang membawa perlakuan tadi, seed treatmentnya tadi itu adalah si benih itu sendiri gitu ya. Jadi dia sudah satu paket dengan si benih, dia terbawa di kemasan itu. Jadi dengan kata lain ya, si benih itu sudah ada gitu ya, perlakuan benihnya sudah satu, two in one gitu istilahnya. Nah, tadi kan kita sudah bahas seed treatment itu bisa diberikan namanya pestisida ya, bisa juga plant growth regulator di situ, pewarna dan lain sebagainya. Tidak hanya satu jenis dari produk-produk tersebut, tapi dalam satu seed treatment, dalam satu produk benih gitu ya, bisa terdiri dari kombinasi berbagai produk-produk yang kita sebutkan tadi. Nah, kalau kalian sering melihat benih ya, benih-benih yang profesional, artinya yang benih-benih yang bersertifikat, maka terkadang penampakannya itu agak sedikit berbeda dibandingkan biji-bijian yang untuk konsumsi ya. Nah, misalkan gambarnya seperti ini. Ini gambar dari ISE ya, European Seed Association kalau nggak salah, dari Asosiasi Benih Eropa, orang Eropa ya.
Jadi kita lihat gambar yang paling kanan, bagian paling atas itu ya, itu ada biji-bijian, ada sebuah biji di situ diberi warna ya. Lalu paling bawah di bagian kanan itu dia biji tersebut sudah berubah bentuknya, dia dikasih sejenis pelapis pil ya. Jadinya dia bentuknya ya seperti lingkaran itu ya, seperti pilus ya. Nah, yang seperti ini, gambar-gambar ini, benih-benih yang seperti ini artinya benihnya sudah mengalami yang namanya seed treatment ya, pelakuan benih. Nah, terkadang seed treatment benih yang seperti ini ada penyebutan yang berbeda-beda ya. Nah, kalau yang paling atas ini kita masih bisa melihat bentuk asli dari si benihnya ya, lonjong pipihnya, biji yang seperti benih padi ini ya, sepertinya. Oke. Dia diberi dressing namanya. Jadi kayak kita pakai baju, jadi bentuk tubuh kita terkadang masih terlihat ya. Nah, kalian bisa lihat tuh, lalu kita bandingkan dengan yang benih kuning yang di bawahnya itu. Kita lihat ya. Dia ada sedikit penebalan ya. Jadi ada lapisan tebal, relatif tebal gitu ya. Tapi walaupun sudah dilapiskan, diberi lapisan itu, dia masih terlihat wujud ya, bentuk awalnya gitu dan ukuran aslinya tidak banyak berubah ya. Makin turun ke bawah kita lihat ada yang merah, ada yang biru, ada yang putih itu ya, putih yang besar itu, yang di sebelahnya juga ada yang bulat-bulat merah kayak pilus. Itu dia bentuknya sudah berubah ya, padahal dia sebenarnya bentuknya ya yang paling atas ini gitu. Nah, kalau yang paling bawah ini, tiga paling bawah ini, kita sudah nyebutnya terkadang seed treatment itu sudah bentuknya seed pelleting ya, pellet ya, artinya spill gitu, spill. Di sini paham ya? Oke. Tapi mereka pada dasarnya semuanya sama, merupakan seed treatment. Cuma karakteristik yang berbeda satu sama lain membuat ada istilah baru, kira-kira seperti itu. Nah, misalkan ini belahan melintang ya dari sebuah pellet ya, atau seed treatment yang sudah berbentuknya itu sudah tidak terlihat seperti seed coating ataupun seed dressing, tapi udah seed pelleting di sini ya. Oke. Kita bisa lihat di tengahnya itu ya, ini diilustrasikannya sebagai benihnya ya. Lalu setelah benihnya itu pertama yang hijau ini diberi lapisan yang namanya fungisida, bisa seperti itu. Jadi lapisan pertama dikasih fungisida, nggak cukup fungisida, ditambahkan lagi nih lapisan kedua coating layer di sini. Ditambahkan lagi namanya finishing layer, kasih lapisan lagi, kurang lagi ditambahkan lagi insektisida di sini untuk menangkal serangga ya. Nanti setelah itu ditambahkan lagi warna di sini. Jadi bisa berlapis-lapis, nggak cuma satu gitu. Kalau dia masih cuma baru satu lapisan ini, yang cuma hanya diberi fungisida ini, bisa dia biasanya disebut baru tahapan seed dressing ya. Tapi kalau sudah full setebal ini dari hijau sampai ke merah ini, biasanya udah pelleting. Oke. Dalam satu benih bisa terdapat berbagai ini ya, seed treatment ya. Kalau yang produk-produk yang ini ya resmi itu ya. Ada bulu basur di situ. Bulu basur tanaman ya kalau di kartunnya, oke. Tapi dia bisa melindungi dirinya dari serangan. Oke, seed treatment memiliki dampak lebih kecil terhadap organisme non-target. Nah, ini kelebihan seed treatment ya. Kita mau bahas kelebihannya dulu ya. Lalu dia kompatibel ya dengan Integrated Pest Weeds and Disease Management atau IPM, atau kita sering sebut pengendalian hama terpadu ya, gitu ya. Nah, ini nih kenapa kita bisa bilang dia lebih aman ke organisme non-target ya, misalnya seperti itu. Ini mengilustrasikan kelebihan dari si seed treatment dibandingkan dengan cara proteksi tanaman yang konvensional lainnya. Misalkan kayak kita sekedar menyiram pestisida dengan cara dispraykan gitu ya, disemprot ke seluruh area lahan gitu. Sebenarnya gambar yang atas ini dengan yang bawah ini sama, cuma ya beda sumber ya, kira-kira cuma posisi sama nih. Kalau si treatment kita lihat ini biji-biji merah ini, jadi ini adalah area yang terpapar dari si perlakuan benih tadi, bisa pestisida atau
bahan-bahan yang relatif kita anggap sebagai toksit ya, atau racun ya, toksin. Kalau misalkan kita mengaplikasikan suatu input kimia, pestisida atau apapun itu, misalkan secara channel ya, di sini furrow atau sini di barisan, maka ya barisan ini, sepanjang barisan ini dia akan terpapar sama yang namanya si pestisida tadi gitu. Kalau pakai cara sprayer, ini yang bagian paling kiri, baik atas ataupun bawah ini, maka area yang terpapar dari si pestisida itu bisa lebih luas gitu. Nah, kalau kalian lihat, perbandingkan ya antara yang di seed treatment atau lewat ini channel di sini atau barisan atau dengan cara spray, kira-kira mana yang lebih relatif aman untuk lingkungan? Kalau menurut saya yang seed treatment. Jadi karena areanya tidak luas ya, hanya di sekitaran benih aja gitu. Kira-kira seperti itu. Itulah kenapa dia disebut lebih aman untuk organisme non-target. Organisme non-target artinya apa? Organisme yang ada di lahan, tapi dia bukan target pembunuhan dari si pestisida tadi. Mau bahasa kasar ya. Artinya memang kita ingin membunuh kayak penyakit, hama-hama serangga yang menyerang si benih. Tapi bukan berarti dia menyakiti organisme yang sebenarnya tidak berbahaya, bahkan bisa bermanfaat di lahan. Paham ya? Ya, dari ilustrasi tadi kita akan paham ya, pada dasarnya si treatment itu bisa mengurangi penggunaan pestisida ya. Jadi misalkan ini perbandingannya, yang paling bawah luas ini misalnya secara konvensional dengan cara sprayer, maka areanya bisa seluas ini. Maka dibandingkan dengan gambar ini yang kotak yang kedua di tengah ini diilustrasikan sebagai furrow tadi ya, cara pemberian pestisidanya. Nah, kalau yang seed treatment bisa perbandingannya kira-kira sekecil ini gitu. Ini ada angka-angkanya ya. Oke. Dari sini paham ya kenapa dia bisa mengurangi penggunaan pestisida. Ini sumbernya dari Bayer. Iklan. Nah, lalu kelebihannya itu membantu melindungi benih dari serangan hama dan penyakit ketika dalam penyimpanan. Dan salah satu fungsinya itu nanti di storage ya, tapi mungkin akan dibahas di slide berikutnya atau video berikutnya. Nah, prinsip seed treatment tuh kayak mana sih Pak cara kerjanya sebenarnya? Oke. Nah, ini gambar dari Bayer Crop Science juga. Oke. Kita lihat gambar 1 di sini bagian kiri, lalu gambar 2, gambar 3 ada perbedaan fase pertumbuhan ya. Ini masih benih, ini bagian kiri. Lalu yang tengah mulai berkecambah ya. Lalu ketiga udah menjadi tanaman muda gitu. Akan dijelaskan nih. Jadi kalau yang nomor 1 ini benih, ketika kita tanam di tanah yang ada seed treatmentnya, itu kan kita nggak cuma benamkan ke tanah ya, tapi kan kita siram juga dengan air. Nah, proses-proses tersebut pada akhirnya memicu seed treatment untuk menyebar ke area di sekitaran benih. Nah, lihat ini gambar merah ini berarti area sebaran seed treatment benihnya ini menyebar sekitar area merah ini ya. Lalu setelah dia terkena air, si benihnya ini kan benih hidup ya, lalu dia mulai keluar akar ya, keluar calon batang, calon daun gitu. Nah, si akarnya ini menyerap pestisida yang ada di area di sekitar benihnya ini. Nah, pada fase yang kecil, yang pertama dan yang kedua yang di tengah ini, maka fungsi utama dari si pestisida yang terbawa di seed treatment ini adalah melindungi si benih dari serangan patogen-patogen yang ada di tanah ini ya. Lalu setelah dia semakin besar, yang gambar ketiga ini, si tanaman ini menyerap si pestisida tadi kan ya, lalu masuk ke dalam sistem si tanaman, menyebar ke daun, menyebar ke batang, dan akhirnya dia menjalankan tugas baru, yaitu melindungi si tanaman dari serangan penyakit serangga yang menyerang permukaan bagian atas tanaman tersebut. Paham ya? Ini perbandingannya, yang atas tanpa perlakuan benih, yang bawah pakai perlakuan benih. Kita bisa lihat ya perbedaannya. Oke, tadi tentang prinsip kerja ya, cara kerja dari si seed treatment. Sekarang kita membahas apa sih kekurangannya. Kekurangannya, dia beracun ya, sifatnya racun jelas karena dia pestisida. Oke. Jadi berhati-hatilah ketika memegangnya ya dengan kulit. Kalau memang bisa pakai sarung tangan gitu.
Jangan sampai juga terhirup oleh paru-paru ya. Oke. Dosis yang bisa dipakai per benihnya terbatas. Oke. Karena dia benih kecil ya, jadi walaupun sekuat apapun dia sebagai pestisida, tetap saja kan dia jumlahnya yang bisa diberikan ke tiap benihnya itu kan hanya sedikit ya. Karena jumlah yang hanya sedikit itu, ketika dia sudah tersentuh tanah ya, ditanam di tanah, maka ya dia cepat atau lambat akan segera memudar ya, sehingga nanti efektivitasnya lama-lama juga akan pudar. Kira-kira seperti itu. Nah, syukurnya di seed treatment itu ada kewajiban ya, siapapun produsen benihnya, dia wajib memberikan pewarna di situ ya. Jadi manusia tidak akan memakan ya, karena dia tahu itu misalkan biji jagung yang untuk benih itu kan ada pewarnanya ya. Jadi bisa membedakan mana yang memang berbahaya alias untuk benih, mana yang bisa untuk dimakan untuk konsumsi. Paham ya? Oke. Mau jadi zombie? Jangan ya, oke. Oke, lalu kita membahas gimana sih peralatannya Pak kalau di produksi benih real itu. Ada yang sederhana ya, seperti kayak gini, kayak tabung atau tangki kecil ya. Nanti petani setelah memanennya dimasukkan ke tabung itu, lalu ditambahkan treatment yang dia inginkan, lalu bisa sambil diayak dengan cara diputar. Di situ ada tuasnya. Agak canggih lagi misalkan kayak skala lab, ada yang seperti ini ya, dimasukkan benihnya, dimasukkan treatmentnya, nanti dia diaduk rata ya, nanti bisa keluar produknya gitu. Atau yang untuk skala industri ya, ada yang besar, ini gambar, ini skema ya atau ilustrasi ya. Jadi ini masuk, nanti benihnya udah tercampur dengan treatment yang akan dicampurkan, nanti dia otomatis membentuk kayak pelet-pelet gitu. Oke, paham ya? Oke.